Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, yang marilah kita doakan semoga senantiasa mereka diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga mereka dapat berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Jamaah bapak-bapak dan kalau ada ibu-ibu yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita teruskan ta'lim kita mengenai perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Syekh Al-Khudri. Namun sebelum itu marilah kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus untuk pengarang kitab, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau tuliskan. Al-Fatihatu ala Sayyidir Rasul. Al-Fatihah lil qubul ala Sayyidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususan li musannif hadha. Anna Allah ya'ala darajatihi fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrari wa anwari fid dunya wal akhirah wa ila jami'i arwahi minal jamaah. Syai'ulillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, mohon maaf mungkin sebentar saja karena sebagian besar jamaah ini akan ziarah, termasuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Tiba saatnya kita pada satu hal tentang Masjid Quba. Masjidul Quba atau bisa Qubai. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba layalin assasa fiha masjida Quba'in alladhi wasafahu Allah bi annahu masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Ketika sebagaimana kita tahu bahwa setelah hijrah Rasul, beliau tidak langsung ke Madinah tapi ke wilayah Quba, dan di sana Rasul mendirikan sebuah masjid, di mana masjid itu adalah masjid yang disifati Allah sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak awal harinya. Wa shalla fihi alaihi salatu wassalamu biman ma'ahu minal ansari wal muhajirina. Dan setelah terjadi bangunannya, baginda sallallahu alaihi wasallam salat bersama kaum Ansar dan Muhajirin
Wahum aminuna mutmainnuna, dalam keadaan beriman dan dalam keadaan mutmainnah, tenang. Artinya karena di Mekah itu selalu terancam, begitu sampai Madinah ancaman itu jauh. Jadi orang-orang yang beriman dapat melaksanakan sholat dengan tenang. Wa kanatil masjidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghayatin minal bisatah. Dan tentu masjid yang dibangun saat itu pada masa Rasulullah untuk pertama kalinya di Madinah atau di Kuba tentu tidak sebagaimana masjid yang kita lihat sekarang. Laisa fiha syai'un mimma i'tadahu banatal masjidi fil qurunil akhirah. Tidak terlihat, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lihat pada bangunan masjid seperti masjid di akhir-akhir atau setelahnya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lam yakun jullu himmihim illa munsharifan litazyinil qulubi. Karena perhatiannya, karena Rasul dan para sahabatnya tidak atau lebih mengkonsentrasikan, lebih berkonsentrasi tentang bagaimana menghiasi hati dan membersihkan hati. Litazyinil qulub, menghiasi hati. Wa tadhifiha min haddi syaitan, dan membersihkannya dari haddi syaitan. Godaan setan apa? Ya hadid. Setan lah. Fakana suwarul masjidi la yatajawadul qamata. Dan masjid itu dibangun tidak berdiri lebih tinggi dari badan, dari berdirinya orang, tentu orang Arab. Jadi dibangun ya kurang lebih setinggi orang lah. Artinya tidak seperti bangunan kita. Wa fawqahu midlatun yutaqqa biha harrus syamsi. Meskipun di atasnya tetap ada semacam atap dari daun kelapa atau kurma untuk menghindari panas matahari. Jadi ada tutupan, enggak tinggi tapi ditutup, kira-kira kayak sholat di basement, enggak tinggi tapi ditutup untuk menghindari sengatan matahari. Itu kira-kira keadaan masjid yang pertama kali dan masjid yang disifati Allah sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa. Al-wusulu ilal Madinah. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan ke Madinah. Summa tahawwala alaihi salatu wassalamu ilal Madinah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam setelah mendirikan masjid selesai dan sholat di sana, meneruskan kembali sebagaimana tujuan awalnya, yaitu meneruskan ke Madinah. Wal ansaru muhituna bihi, dan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, mengiringi beliau, mutaqallidi suyufihim, dengan tetap siap senjata. Jadi pengawal ya, jadi tiba-tiba Rasul dikawal, gitu. Benar-benar dikawal. Wahuna haddasa wala haraja an sururi ahlil Madinah.
Ada suatu peristiwa, memang peristiwa yang baru dalam penerimaan penyambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah, tapi memang wala haraja. Artinya baru tapi tidak masuk dalam kategori bid'ah. Fakana yaumu tahawulihi ilaihim yauman sa'idan lam yurau farihina bisyai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Madinah pada hari itu tumpah ruah menyambut Rasulullah dalam keadaan sa'idan, berbahagia, bergembira. Apa ya? Jangankan Rasulullah, kita lihat fakta di sini, yang kita lihat fenomenanya KDM saja. Jadi kalau KDM aja bisa begitu, baginda sallallahu alaihi wasallam tentu situasinya lebih dari sekedar itu. Ya kayak gitulah, kayak KDM. Lam yura farihina bisyai'in. Orang-orang Madinah tidak pernah terlihat segembira itu dengan sesuatu yang lebih pada saat mereka bergembira terhadap kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kharajan nisa wasibyanu wal walaidu yaqulna. Semua orang, pria, wanita, anak-anak, bahkan bayi digendong, dibawa. Jadi semua rumah dikosongin gitu. Saya yakin kalau di kita nggak ada. Meskipun KDM itu tumpah ruah, tidak. Saya kira dari keluarga tidak mungkin ngosongin rumah. Ada saja yang tertinggal. Ini kosong kira-kira. Sambil mengucapkan yang kita selalu, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'al lillahi da'. Seterusnya. Haddasa, hal baru bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak bagi orang Madinah, tapi bagi baginda sallallahu alaihi wasallam itu hal baru. Wa kana an-nasu yasiruna wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengikuti Rasulullah di belakangnya. Jadi Rasulullah tetap berada di depannya. Ya. Meskipun ngawal. Jadi enggak sampai. Ya mungkin ada beberapa orang yang ngawal di depan. Tapi orang-orang mengikut di belakangnya. Ma baina masyin wa raqibin. Mengikuti Rasulullah ketika sampai di Madinah itu. Berjalan kaki dan berkendara. Ya, memang fenomenanya kira-kira bisa kita lihat dari KDM. Ada yang ngikutin jalan kaki, ada yang pakai motor. Yatanazza'una zamama naqatihi. Mereka berebut juga untuk menuntun unta Rasul. Kullun yuridu ayyakuna nazilahu. Mereka berebut untuk memegang kendali unta agar Rasul bisa berhenti di rumahnya. Agar bisa mampir ke rumahnya. Jadi kira-kira heboh lah. Jadi kita bisa melihat fenomenanya pada KDM sekarang. Kira-kira seperti itu. Bukan berarti saya mendukung KDM ini. Gubernur Jawa Barat fenomenal ya. Awalu Jum'atin wa adrakathu alaihi salatu wassalam salatul Jum'ati fi Bani Salim bin Auf.
Dan kebetulan memang hari Jumat. Masuk waktu Jumat di Bani Salim bin Auf. Jadi jadi kalau dulu kan ada perkampungan. Jadi ini Madinah itu kota, di dalamnya ada perkampungan suku. Nah, kita nggak ngeliat kalau di sini nih bandingannya apa, perkampungan. Panazala wa shallaha. Lalu pada saat di perkampungan Bani Salim bin Auf itu memang waktu Jumat telah tiba, maka Rasulullah SAW turun dan sholat. Wa hadhihi awwalu Jum'atin lahu alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah sholat Jumat pertama kali yang dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu khutbatin khatabaha alaihi salatu wassalam hamdalillah wa asna alaihi summa qala. Dan baginda mengawali khutbahnya dengan membaca hamdalah, memuji Allah, kemudian qala amma ba'du. Ayyuhan nas, wahai segenap manusia, faqaddimu li anfusikum, siapkan untuk diri kalian, ta'lamunna, kalian nanti akan mengetahui, wallahi demi Allah, la akunna ahadukum summa la yad'anna ghanamahu laysa laha ra'in. Setiap kalian pasti akan meninggalkan harta kalian. Setiap kalian pasti akan meninggalkan gembalaan, kambing-kambing kalian. Ya, karena kambing-kambing itu simbol harta. Dan harta kalian nanti tidak ada pemiliknya, bukan, maksudnya dilepas gitu. Memang orang mati bisa mungkin berwasiat. Summa la yaqulanna lahu rabbuh. Kemudian setiap kalian pasti akan ditanya oleh Tuhannya. Laisa lahu tarjamanun wala hajibun yahjabuhu dunah. Tidak ada penterjemah, tidak ada pendamping. Jadi nanti setiap kita akan ditanya. Subhanallah. Selain Allah tidak ada penterjemah. Jadi tidak ada orang lain, tidak ada sosok lain kecuali Allah. Lalu Allah berkata, alam yatika rasuli faballaghaka. Bukankah telah datang Rasulku dan menyampaikan risalahku. Wa ataituka malan wa afdaltu alaika. Aku telah memberikan harta kepada kalian dan memberikan karunia kepada kalian. Fama qaddamta li nafsik. Apa yang kamu siapkan untuk diri kalian? Fala yanzuranna yaminan wa shimalan fala yara syai'an. Tengok kiri, tengok kanan. Jadi Nabi menceritakan nanti kamu akan begitu. Ditanya oleh Allah seperti itu. Dan kamu pasti akan nengok kiri, nengok kanan. Dan tidak ada satu apapun. Summa la yanzuranna qaddamahu fala yara ghaira jahannam. Kemudian melihat ke depan dan tidak ada sesuatu pun yang kamu lihat kecuali jahannam. Faman istata'a ayyaqiya wajhahu minan nari walau bisyikki tamaratin falyaf'al. Seandainya kamu bisa menghindari wajahmu dari api neraka itu, walau bisyikki tamaratin, meski dengan satu biji kurma, falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi Rasul segera
menyampaikan ini. Wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Seandainya tidak ada satupun yang untuk diberikan, sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, maka bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Itu pengganti sedekah. Fa innaha tuzzal hasanatu bi asyri amsalihha. Sesungguhnya kebaikan dibalas 10 kali kebaikan, ila sab'i mi'ata ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Rasul selesai. Tentu ini khutbah pertama. Itu saja yang bisa disampaikan. Jadi nasihat Rasul begitu datang, mewarming, memberikan arahan, gebrakan agar tetap fokus bahwa kita semua akan menghadap Allah dan akan ditanya tanpa terjemah, tanpa pendamping. Dan pertanyaannya salah satunya itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena katanya kumpul jam 5.30, maksimal jam 6, jadi saya sudahi. Allah a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita akhiri dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.